kalau kita tidak menemukan dalil khusus, maka dalil umum itu boleh dilakukan untuk menjadikan dasar perbuatan kita. Yang penting ada payung hukumnya. Contohnya, hari ini itu pas dengan adanya, kalau bahasa Jawa ini, Rebu Wekasan, hari Rabu terakhir di bulan Syawal. Orang itu pada ribut, ini enggak ada, ini bid'ah, ini ada, ini bid'ah. Kalau hari Rabunya kan pasti ada, hari Rabu terakhir kan pasti ada itu. Yang jadi permasalahan, perbuatan di hari Rabu itu apa? Kalau perbuatannya sholat sunnah duha, atau sholat sunnah taubat, atau malam sholat sunnah tasbih, itu ada dasarnya. Walaupun tidak kita temukan, umpama perbuatan itu tidak kita temukan dalil secara khususnya. Karena dasar orang yang biasa membid'ah-bid'ahkan itu pasti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal banyak sekali perbuatan yang kita lakukan tidak pernah dilakukan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sholat duhur yang insya Allah kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita sebagai seorang laki-laki, sebagai orang tua, hisabnya baru akan selesai kalau hisab anak kita selesai. Bagaimana kita menjaga diri kita dan bagaimana kita menjaga keluarga kita. Ku anfusakum bi'a'malikum. Jaga diri kalian dengan amal-amal kalian. Wa ahlikum biwasiatikum. Jaga keturunan kalian dengan wasiat-wasiat kalian. Sekarang banyak orang tua yang aktif di grup-grup WA, kadang memberikan nasihat, kadang nge-share nasihat dari orang, bahkan kadang tidak disaring, langsung saja dikirimkan, padahal benar atau salahnya bahkan kadang belum baca, malah langsung di-share. Tapi sama anaknya cuek, sama keluarganya cuek, gak pernah ngingetin waktunya sholat. Apakah anak kita di kampus sholat atau tidak, anak kita di rumah sholat atau tidak. Karena kita tidak selalu 24 jam bersama anak kita. Padahal kepada orang lain kita tidak wajib, kepada anak kita justru wajib. Maka anak kita itu sekarang di persimpangan jalan. Anak kita itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Banyak anak-anak yang mencari jati dirinya. Maka sebetulnya kita sebagai orang tua itu harusnya tersinggung kalau anaknya itu di foto profilnya itu ternyata pemain bola, ternyata artis, ternyata tidak pernah majang foto kita sebagai orang tua. Artinya bahwa anak kita mengidolakan orang lain daripada kita sebagai orang tua kita. Tidak salah bagi anak. Kenapa tidak salah? Karena anak mencari jati diri. Pada saat bapaknya tidak bisa menjadi suri toladan, pasti akan mencari keteladanan dari orang lain. Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, tantangan anak-anak kita itu sekarang satu, adanya faham-faham yang berseliweran. Berseliweran itu luar biasa banyaknya ya. Jangankan yang pakai ayat, jangankan yang pakai hadis, orang aku nabi aja laku. Makanya karakter, katanya ini, karakter manusia itu seperti tanah kelahirannya. Kalau di Arab nih, Kiai Jaya yang lama di Arab nih, di Arab itu tanahnya padang pasir. Sifat pasir itu gampang kumpul, tapi nggak ada pasir bersatu, bener ya? Suruh kumpul gampang, pakai sendok pasir aja dengan kekuatan yang sama kumpul itu pasir. Tapi untuk bersatu susah. Makanya di Jazirah Arab
gampang sekali untuk perpecahan. Indonesia itu dari tanah liat. Tanah liat itu dibentuk apa saja bisa. Bikin patung bisa, bikin yang buat nyambel bisa, bikin apa aja bisa. Bikin batu bata bisa, bikin genteng bisa. Itu tanah liat. Tapi sekali pecah nggak mungkin bisa bersatu. Makanya jangan heran kalau orang Indonesia itu gampang kumpul, gampang bersatu. Tapi kalau sudah ada masalah, wah sampai pesennya jangan sampai keturunan saya 7 turunan nikah dengan keturunannya dia. Wah, saking kalau sudah pecah susahnya untuk disatukan. Anak-anak kita menghadapi satu tantangan namanya liberalisasi agama. Menjalankan agama itu harus diakal-akalin, mengakal-akalkan agama. Kalau tidak masuk akal itu mereka tolak. Padahal tidak semua ajaran agama itu masuk akal. Dan akal kita itu nggak mungkin bisa mencerna agama semuanya. Banyak sekali ajaran-ajaran agama yang tidak masuk akal. Isra Mi'raj itu nggak masuk akal, tapi wajib kita percaya. Gampangannya gini, saya sering memberikan gambaran gini. Kita itu kalau mau sholat sudah ambil air wudhu, sudah duduk di masjid, nunggu pakai ijazah imam, ternyata kita batal, kentut. Kita tidak berani sholat. Harus ngapain kita? Harus wudhu. Tapi ternyata pada saat wudhu justru yang keluar kentutnya tidak wajib dicuci. Mau sholat, kentut, nggak boleh sholat karena berhadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil harus berwudhu. Yang tidak masuk akal kok malah cuci muka, cuci tangan, kepala, kuping, kaki, tertib. Yang salah malah dibiarkan saja. Artinya apa? Agama memang tidak harus masuk akal. Contohnya lagi yang jelas-jelas nggak masuk akal. Pipis itu, kencing itu najis. Sperma itu tidak najis. Kenapa mengeluarkan yang najis tidak wajib mandi? Mengeluarkan yang tidak najis justru wajib mandi. Ini kan kalau mau dianalogikan kan harusnya yang najis dong mandi, jalannya sama. Ini malah enggak agama nih. Yang najis tidak wajib mandi, yang tidak najis justru wajib mandi. Artinya agama itu nggak bisa pakai akal, itu nggak bisa. Dan setinggi apa sih akal kita? Orang kena stroke aja udah lupa semua. Orang sudah tua, sudah pikun saja sudah mulai lupa semua. Artinya anak-anak kita sekarang menghadapi tantangan yang ayo masuk akal enggak ini? Kalau nggak masuk akal nggak usah dilakukan ini. Kalau masuk akal baru dijalankan ini. Ada lagi yang sudah jelas-jelas soal kubur. Pertanyaan di dalam kubur itu diprotes. Itu kan diibaratkan ujian itu soalnya udah bocor itu. Ya, ada orang yang ngomong seperti itu. Ini diibaratkan ujian akhir semester sudah bocor soalnya karena sudah dikasih tahu man robuka man nabiyuka. Jangankan kita ditanya malaikat, kita itu kadang nonton TV itu ada pejabat yang sedang diadili di pengadilan. Pejabat itu seorang jenderal atau seorang pejabat yang top, ditanya oleh hakim yang sarjana hukum, gagap tuh ngomongnya. Atau nggak usah itu deh. Kadang kita naik motor, bawa mobil, ada razia kita nggak bawa SIM atau nggak bawa STNK, gagap kita ngomongnya itu. Baru di hadapan dengan polisi kita sudah gagap. Apalagi kita akan menghadapi malaikat nanti. Jadi artinya bahwa omongan ini soal sudah bocor bisa dianalogikan seperti itu. Ada lagi, nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur. Buktinya apa? Zaman sekarang pakai CCTV. Orang tuanya meninggal rajin sholat dikasih CCTV, dilihat, nggak digebukin itu, nggak senyum-senyum itu. Coba kalau kiai-kiai zaman dulu kan ya, ustaz-ustaz zaman dulu nanti yang rajin ibadah di alam kubur nanti temennya bidadari kan seperti itu. Orang yang cantik, orang yang cakep kalau yang perempuan. Kalau yang gua dipukulin pakai gada itu kan zaman dulu ya. Maksudnya sekarang anak-anak itu banyak yang menganalogikan nggak apa-apa tuh, nggak pernah sholat bapak saya nggak digebukin itu, bapak saya rajin sholat nggak senyum-senyum itu sendirian aja di dalam kubur. Jangankan itu, Pak. Kita itu pada saat sekarang ini duduk bersama
Ada yang pengen pipis, sudah kepengen banget pipis, kepengen banget ke belakang, nggak ada yang tahu tuh. Paling yang sebelahnya, kenapa ini kok duduknya mingkar-mingkur itu. Padahal yang ini sudah kepengen ke kamar kecil. Artinya bahwa tidak semua agama harus masuk akal. Ini tantangan anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita yang tidak sekolah di agama, yang tidak di pesantren, yang tidak madrasah diniyah, masuk ke kampus umum, ketemunya adalah orang-orang yang mengajak untuk ikutin ajaran-ajaran liberalisasi agama atau merasionalkan agama. Yang kedua, adanya orang yang tasamuhnya itu kebablasan sehingga malah tasabuh. Kalau tasamuh itu toleran. Tasamuh itu adalah kita membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. Itu tasamuh, itu ajaran Islam itu. Kalau tasabuh adalah menyerupai atau bahkan mencampur adukan ibadah antara agama satu dengan agama lainnya. Saking ngakunya toleransinya, akhirnya malah kebablasan. Jadi mengatakan bahwa semua itu agama sama, itu baru koma. Semua agama benar, baru koma. Harusnya apa? Semua agama benar menurut keyakinannya masing-masing. Kalau dikatakan semua agama sama, nggak bisa dong. Sama dari mananya? Namanya udah jelas beda. Nama Tuhannya beda, nama agamanya beda, nama Tuhannya beda, nama nabinya beda, nama kitabnya beda, proses ibadahnya juga berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi sekarang ada kelompok yang mengatakan semua agama sama-sama nanti di surga. Kaplingnya itu ada kapling Islam, ada kapling non Muslim dan lain sebagainya. Tentu ini pemahaman yang keliru. Lakum dinukum waliyadin. Kita itu harus ada pagernya. Agamamu, agamaku. Dalam arti apa? Pada saat sosial kemasyarakatan, bolehlah kita harus bersatu. Apalagi kita di negara yang majmuk. Di dalam negara Indonesia ada 6 agama yang diakui. Maka tapi batasannya adalah masalah kemasyarakatan. Gotong royong, ada banjir, ada musibah, ada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Wajib kita tidak harus bertanya dulu kalau mau membantu agamanya apa. Pokoknya ini masyarakat, ini orang kita, ini tetangga kita, ini satu bangsa, satu tanah air, maka wajib bagi kita untuk bersosialisasi atau menjalankan aktivitas sosial sama dengan mereka. Tapi masalah ibadah, jangan sampai kita mencampur adukan. Sekarang sudah mulai ada doa bersama. Jadi yang dimaksud doa bersama itu dari 6 agama itu berdoa semua. Bagaimana itu doa bersama? Kita umat Islam doa sesuai dengan ajaran umat Islam. Ada lagi sekularisasi agama, yaitu membedakan atau memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Padahal agama ada untuk kita adalah untuk mengurus dunia kita. Bagaimana agar kita selamat di akhirat. Sekarang ada anak-anak kita yang sering ngomong, jangan bawa-bawa agama di sini. Kalau mau ngomongin agama itu di masjid. Kalau ngomongin agama itu di majelis taklim, di kampus, di tempat nongkrong, nggak boleh bawa-bawa agama. Padahal agama itu untuk ngatur kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bagaimana kita mau tidur? Diajarin berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bagaimana kita bangun tidur? Diajarin berdoa. Bagaimana pada saat kita mau makan, bagaimana setelah kita makan, bagaimana kita masuk kamar kecil, bagaimana keluar dari kamar kecil, itu semuanya diatur dalam agama kita. Jadi tidak bisa dipisahkan agama dalam kehidupan ini. Ini sekarang anak-anak kita, Pak. Jadi memisahkan agama itu harus, nggak boleh ngomong-ngomong agama, harus ngomong umum. Bahas masalah anggaran, nggak boleh mengkait-kaitkan dengan agama. Kepantesan anggaran banyak yang jebol. Yang keempat, anak-anak kita itu sedang menghadapi tekstualisasi agama, yaitu menjalankan agama kalau ada dalil yang khusus menerangkan tentang itu.
Ini juga menimbulkan perpecahan. Zaman dulu NU Muhammadiyah itu nggak pernah ribut. Kenapa? Karena sama-sama tahu dasarnya. Sekarang ada kelompok yang senengnya itu membid'ah-bid'ahkan aliran orang, membid'ah-bid'ahkan amalan yang sudah dilakukan orang. Artinya bahwa ada orang yang menjalankan agamanya itu harus ada dalil teksnya. Padahal al-am yu'malu bihi an jusyatihi. Kalau kita tidak menemukan dalil khusus, maka dalil umum itu boleh dilakukan untuk menjadikan dasar perbuatan kita. Yang penting ada payung hukumnya. Contohnya, hari ini itu pas dengan adanya, kalau bahasa Jawa ini, Rebu Wekasan, hari Rabu terakhir di bulan Syawal. Orang itu pada ribut, ini nggak ada, ini bid'ah, ini ada, ini bid'ah. Kalau hari Rabunya kan pasti ada, hari Rabu terakhir kan pasti ada itu. Yang jadi permasalahan, perbuatan di hari Rabu itu apa? Kalau perbuatannya sholat sunnah duha, atau sholat sunnah taubat, atau malam sholat sunnah tasbih, itu ada dasarnya. Walaupun tidak kita temukan, umpama perbuatan itu tidak kita temukan dalil secara khususnya. Karena dasar orang yang biasa membid'ah-bid'ahkan itu pasti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal banyak sekali perbuatan yang kita lakukan tidak pernah dilakukan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ada lagi orang ngomong, kalau habis baca Al-Quran nggak boleh mencium Al-Quran, bid'ah, sesat. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah mencium Al-Quran. Jadi habis baca Al-Quran, Shadaqallahul Adzim, dicium. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Betul, tapi Anda keliru. Kenapa kelirunya? Karena zaman Rasulullah Al-Quran itu belum dibukukan. Bagaimana mau dicium orang belum dibukukan kok? Al-Quran itu dibukukan pada saat Rasulullah wafat. Umat Islam itu yang tadinya membayar zakat, banyak yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beserta dengan umat Islam melakukan peperangan melawan orang yang tidak mau membayar zakat. Namanya perang Siffin. 70 hafidul Quran gugur dalam perang itu. Sahabat Umar punya usul. Ini satu kali perang udah 70 hafidul Quran yang gugur nih. Bagaimana Al-Quran itu dibukukan? Akhirnya ditulis oleh sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit, dibukukanlah Al-Quran. Disempurnakan pada zaman sahabat Utsman, makanya namanya Mushaf Utsmani. Belum ada harkatnya, belum ada titiknya, belum ada domanya, belum ada sukunnya, disempurnakan oleh tabi'in, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Alif fathah A, alif kasro I, alif doma U, A I U. Masih banyak yang bingung orang membaca. Nun itu yang titiknya satu di atas apa di bawah? Ya mata itu ya yang di atas apa di bawah, sama-sama dua. Kadang orang masih bingung bacanya. Man yasa dibaca mayasa, min ba'di dibaca mim ba'di. Dirumuskanlah ilmu tajwid. Zaman Rasulullah nggak pernah ada harkat, nggak pernah ada titik, nggak pernah ada dhammah, apalagi ilmu tajwid. Sudah dirumuskan ilmu tajwid, masih aja banyak yang salah. Itu di kampung saya, orang Cilacap itu Banyumas, itu nggak ada Nabi Ismail, itu nggak ada. Jadi anaknya Nabiullah Ibrahim siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah ada harkatnya, sudah ada titiknya, sudah ada ilmu tajwidnya. Masih banyak yang salah. Artinya bahwa kita membaca Al-Quran dengan adanya huruf, harkat, dengan adanya titik, dengan adanya tasdid, kita membaca Al-Quran dibukukan, tidak pernah kita temukan zaman Rasulullah SAW. Salat tarawih. Salat tarawih itu Rasulullah itu malam pertama, kedua, ketiga, keempat Rasulullah tidak ke masjid. Kadang ada ustadz yang menurut saya berlebihan ekspresinya. Sudah sholat tarawih
lalu sambil ceramah di traweh, di pertengahan traweh, menyalah-nyalakan atau mengatakan bahwa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, sesat, dolalah, masuk neraka. Itu gampang kalau saya, Pak Ustadz, zaman Rasulullah ada nggak sholat tarawih berjamaah? Pak Ustadz, zaman Rasulullah tarawihnya itu diselingin ceramah nggak? Pak Ustadz, lebih kasarnya lagi, Pak Ustadz, zaman Rasulullah ceramahnya nerima amplop nggak? Artinya bahwa orang melakukan bid'ah tapi ngomongin bid'ah itu kan aneh. Al-am yu'malu bihi an jusyatihi. Jadi dalil umum itu bisa kita pergunakan untuk hujjah dalil khusus. Kalau malam Jumat ada hadis yang sahih sekali yang biasa sekarang diflyerkan. Malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi itu husnul khotimah sampai Jumat berikutnya mendapatkan nur. Itu enggak salah itu. Itu hadisnya betul itu. Itu hadisnya sahih itu. Betul itu. Tapi mboyo jangan menyalah-nyalahkan orang yang membaca selain surat Al-Kahfi, maksud saya seperti itu. Karena tidak semua orang itu mampu membaca surat Al-Kahfi dalam sekali duduk. Ada orang yang memang malam Jumat itu kalau tidak menemukan dalilnya, tapi memang rutin malam Jumat itu membaca surat Yasin. Jangankan baca surat Yasin, baca surat Al-Ikhlas saja umpama. Tiap malam Jumat baca surat Al-Ikhlas, tidak kita temukan dalilnya. Atau tiap malam Jumat itu wiridannya baca surat Ar-Rahman umpama, tidak kita temukan dalilnya. Apakah itu salah? Al-am, maksudnya al-am apa? Dalil umumnya ada nggak? Malam Jumat boleh nggak baca Al-Quran? Oh boleh. Ar-Rahman, Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok bagian daripada Al-Quran bukan? Iya. Oh berarti malam Jumat boleh baca Ar-Rahman, boleh baca Tabarok, boleh baca Al-Waqi'ah, boleh baca Al-Ikhlas, boleh baca Al-Fatihah, dan boleh baca semua ayat atau semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Memang umpama yang kita temukan dalilnya adalah Al-Kahfi. Jadi kita itu mempelajari atau memahami ayat, kalau tidak dikaitkan dengan ayat yang lain juga akan keblinger. Wala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kalian itu sholat kalau kalian sedang mabuk. Coba kalau kita baca ayat itu toh, boleh nggak mabuk? Kalau kita hanya baca ayat itu dalam ayat itu loh, boleh. Yang penting apa? Yang penting tidak dalam keadaan sholat. Kalau tidak kita memahami ayat keseluruhan bahwa ayat itu telah dimansuh hukumnya, telah dihapus hukumnya. Ada lagi orang itu yang saking mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kalau makan itu nggak mau pakai sendok, apalagi garpu cuma 4. Nah, jadi makan itu pakai 3 jari, betul sesuai dengan sunnah. Tapi asbabul wurudnya kita harus tahu. Pada saat Rasulullah pakai 3 jari, yang dimakan apa? Mekah Madinah, kurma, gandum, kismis. 3 jari gampang saja, 3 kurma, gandum, kismis. Kalau saya orang Cilacap makan soto Sokaraja pakai 3 jari, 2 hari nggak selesai Pak. Artinya kita pahami ayat dengan kita memahami tafsirnya, kita pahami hadis dengan kita memahami asbabul wurudnya. Dan itu sekarang banyak di anak-anak kita, tanpa membaca semua kitab hadis sudah berani mengatakan tidak ada hadisnya. Kalau menurut saya orang mengatakan tidak ada hadisnya, sudah baca semua kitab hadis, saya acungin jempol. Saya acungin jempol kalau zaman sekarang ini ada orang yang membaca semua kitab hadis, minimal 6 kitab hadis. Kutubus Sittah itu ada 6 kitab hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Bukhari saja yang paling steril, yang paling pertama nulis hadis, jaraknya dengan Rasulullah itu 200 tahun. Imam Bukhari nulis hadis itu 4 kitab hadis. Kalau bapak-bapak beli terjemah itu 9 Al-Quran. Untuk ngaji Sahih Bukhari kalau di pesantren minimal sudah 4 tahun di pesantren, baru kita boleh ngaji Imam Sahih Bukhari. Untuk menghatamkan minimal itu 4 tahun. 4 tahun. Kemarin itu sebelum periode ini ya, Ketua Umum MUI almarhum Al-Mahfuz Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani hataman kitab Sahih Bukhari. Saya hadir pada saat hatamannya. Saya tanya, berapa tahun Kiai? 29 tahun. Kitab Sahih Bukhari dikaji 29
29 tahun. Anggaplah di pesantren yang rutin itu 4 sampai 5 tahun lah. Berarti 9 tahun sudah baru hatam 1 kitab hadis. Padahal ada 6 kitab hadis. Maka kalau ada orang mengatakan tidak ada hadisnya, kok belum membaca semua kitab hadis, menurut saya pembohongan publik itu. Saya disuruh nyari Masjid Nurul Barokah. Saya cari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Saya nggak kesini nih. Saya ngomong laporan, nggak ada tuh di Bandara Soekarno Hatta Masjid Nurul Barokah. Udah kemana Pak? Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Nggak ketemu. Oh salah Bapak, adanya di sebelah sini. Samalah gambarannya gitu. Bisa jadi yang tidak kita temukan hadisnya itu bisa jadi ada di dalam kitab yang belum kita baca. Artinya kalau tidak kita temukan di Sahih Bukhari, bisa jadi ada di Sahih Muslim. Kalau tidak ketemu di Sahih Muslim, bisa jadi di Sahih yang lain. Maka yang paling bijak adalah saya belum menemukan dalilnya. Kalau sekarang kan anak-anak muda kan nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada 2 sahabat Pak, namanya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar itu mengikuti Rasulullah bukan hanya syariat saja, tapi kebiasaan Rasulullah diikuti. Rasulullah kalau ke masjid lewatnya ini, Abdullah bin Umar ikut. Rasulullah itu kalau tindakan, kalau safar, kalau pergi itu minum karena memang haus. Abdullah bin Umar haus nggak haus di tempat itu minum. Kalau melewati tempat itu, jadi mengikuti segaya-gayanya modelnya. Abdullah bin Abbas nggak, wah ini bukan syariat. Oh ini adat. Rasulullah rambutnya panjang. Oh saya nggak panjang. Itu karena Abdullah bin Abbas itu mengikuti hanya yang syariat-syariat saja, tidak pernah ribut. Makanya kita itu harus bisa membedakan mana adat mana syariat. Kadang adat itu diributkan sampai memecah belah umat. Coba pakaian. Ada orang yang mengikuti hadis Rasulullah SAW. Pakaiannya itu di atas lutut, dasarnya mengikuti hadis Rasulullah SAW. Tapi tidak tahu maqasidus syariah hadis itu. Jadi orang Arab dulu kalau menunjukkan eksistensinya, menunjukkan stratanya orang hebat, orang kaya, itu semakin panjang pakaian. Lah Rasulullah itu nggak seneng. Akhirnya Rasulullah melarang. Karena apa? Karena sombong. Kalau pakaiannya terlalu panjang sombong. Lah ini kadang sudah ngikutin cingklang malah sombong. Ini kan maqasidus syariahnya dihilangkan. Maqasidus syariahnya ngilangin sombong. Karena kalau semakin pakaiannya panjang menunjukkan bahwa kelasnya itu semakin tinggi. Jadi artinya lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam Islam itu luar biasa perbedaan pendapat. Salah satu kuru, 3 kuru kalau perempuan dinikah, dicerai atau perempuan meninggal. Ayatnya cuma salah satu kuru. Salah satu kuru itu berapa? Ada head 3, ada head suci 1, head suci 2, head suci 3. Ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Coba perempuan yang dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan, ya kan? Pada saat perempuan hamil, suaminya meninggal, ikutin mana yo? Sudah 9 bulan, melahirkan baru 1 bulan. Yo, kalau mengikuti yang pendapat 1, wah ini kan masa idahnya sampai melahirkan, ini 9 bulan. Tapi ini meninggalnya karena suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Ayo ikut yang mana? Artinya bahwa Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi. Mari kita jaga keluarga kita, jaga keturunan kita. Sekarang di YouTube, di media sosial banyak sekali guru-guru, banyak sekali yang ngajarin kita. Tapi sekali lagi kita harus konfirmasi, kita harus klarifikasi. Kenapa? Di samping mengaji seperti ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa langsung berdiskusi. Kalau ada yang belum ditanyakan, belum paham bisa ditanyakan dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita harus menjaga keturunan kita. Doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah, Pak. Sekarang itu banyak orang yang sama dzurriyyahnya lupa. Banyak orang yang sama leluhurnya lupa. Kita coba aja tanya, mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak? Bapaknya Bapak namanya siapa? Bapaknya lagi? Hah?
Bapaknya lagi. Bapaknya lagi. Artinya banyak kita yang tidak hafal sama leluhurnya. Kalau kita lupa sama leluhurnya, jangan sampai kita dilupakan sama leluhur kita. Maksudnya begitu loh. Kita harus menjaga keturunan kita. Kita harus membuat sesuatu yang keturunan kita tahu tentang keberadaan kita. Kenapa kita banyak melupakan leluhur? Karena leluhur kita tidak meninggalkan sesuatu yang bisa kita kenang. Maka kita mumpung sehat, panjang umur, yuk kita bikin sesuatu yang leluhur kita tahu mbahnya. Oh dulu mbah saya itu, oh dulu buyut saya itu, oh dulu canggah saya itu. Bikin apa? Terserah, yang penting leluhur kita tahu. Karena kalau leluhur kita tahu, kita akan senantiasa didoakan. Kalau kita sudah dilupakan oleh leluhur kita hanya menunggu Kiai Jaya khutbah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Kita hanya akan didoakan pada saat khutib, ya Allah ampunilah dosanya orang muslim dan muslimat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.